Main kita. Main apa? Inilah. Main pingpong. Umur kakak berapa? 17 tahun. Ini dipanggil kakak lah, saya kan masih ada, masih muda saya. Tapi kan kalau orang di Medan, orang Jakarta kan panggil kakak. Kakak itu abang, adik. Kan boleh juga. Kan bisa panggil adik. Kan menghargai. Kan memang masih muda saya loh bang. Emang abangnya orang Sumatera, orang Medan. Saya orang Medan. Oh, Horas. Horas. Tapi saya nggak Horas, saya Islam. Emang Horas nggak boleh disebutin walaupun Islam? Boleh, tapi orang Barat itu orang bermarga, orang Kristen. Kalau kita kan panggil kan Assalamualaikum. Kalau dia kan Horas. Ya sama aja kan, salam itu buat ini apa namanya, kayak kan kalau Assalamualaikum itu kan artinya salam sejahtera gitu. Salam umat-umat Islam. Kalau orang Thailand, Sadikap. Sadikap. Artinya apa itu? Assalamualaikum juga. Ya kan sama itu kan kayak ucapan berkat aja. Kita memang sama juga. Laki-laki sama perempuan sama. Cuman beda kelamin, jenis. Kakak kenapa nggak pakai jilbab? Kan ini kan lagi TikTok. Pakailah jilbabnya manis, kakak. Iya. Saya bukan muslim abang. Tapi kakak jawab. Hah? Tadi kakak jawab assalamualaikum. Salahnya di mana saya jawab assalamualaikumnya? Oh, maaf, saya nggak tahu. Kan nggak haram kan, cuma ngucapin Iya, kan memang salam nggak. itu kan cuma buat iniin orang kasih salam ya dibalas. Maaf, pikir aku tadi Kayak kakak. kan itu orang apa ya? Kan kalau bahasa Indonesianya assalamualaikum itu kan salam sejahtera begitu. Jadi kalau orang iniin kita salam sejahtera, ya udah salam sejahtera juga buat kamu gitu. Masa orang berkatin kita gitu terus kita iniin kan, kasih kutuk kan nggak boleh itu. Ya maaf, pikir aku kakak orang Islam, sorry. Nggak apa-apa. Indonesia gitu, nyari kerja di Indonesia itu susah. Kalau kita bukan orang punya atau nggak ada orang dalam yang bantu kita, susah. Kalau mau kerja pun harus punya ini. Udah dikasih begini juga belum tentu kita kerjanya bagus. Enggak juga, enggak semua orang kayak gitu kakak. Semua hidup ini enggak rumit. Yang bikin rumit tuh kita sendiri. Kerja itu ada, tapi kita aja salah guna, salah ini. Kerja itu ada, tapi kita ini Ada, sebagai cuman ingat semangat lah. Saya juga kan pernah itu. Saya tuh pernah ya kayak pergi cari outsourcing gitu ya, cari di internet gitu, kayak kerja-kerja gitu ditawar-tawarin gitu ya. Saya cobalah buat masuk ke agensi-agensi begitu. Ternyata apa? Cuma dikibulin duitku, disuruh bayar, kerjaan nggak dapat. Saya tahu kerjaannya apa, disuruh ini apa namanya. Saya kan 1 hari aja masuk gitu. Karena kan itu kan mau menjelang apa namanya tuh 17 Agustus tuh. Jadi beberapa hari sebelum 17 Agustus karena alasan orang itu mau 17 Agustus, jadi dia iniin sampai 2 minggu gitu, dipending kan. Dia bilang 2 minggu kemudian kamu boleh datang untuk kerja gitu. Katanya udah langsung masuk kerja karena udah diterima gitu kan. Ya sudah, 2 minggu berikutnya saya datang lah. Saya pikir cukup kerja gitu. Ternyata enggak dong. Saya dibuang lagi ke agensi yang lain. Nah, agensi yang lain lagi narik duit itu. Habis narik duit agensi yang lain pergi lagi kirim saya ke ini, ke satu perusahaan trading gitu, tapi nggak tahu ya trading, katanya sih trading internasional punya, tapi pas aku buka aplikasinya lebih gedean aplikasi yang lain ketimbang aplikasi yang mereka lagi jual ini. Tahu, dan orang yang mau main di trading mereka itu modalnya harus berapa juta? 100 juta. Nggak
punya modal 100 juta, tapi ininya komisinya katanya besar. Kalau bisa berhasil golkan satu orang, kita dapat komisi 10 juta katanya. Nah, selama orang itu masih bergabung main di trading itu, kita tetap dapat komisi itu katanya. Tapi kan itu kan di kepala aku ya gini. Memang sih sekarang lagi booming yang soal trading, tapi kan itu bagus ya kalau itu orang pintar mainnya ya. Kalau nggak pintar, kasihan dianya. Karena saya pun bekerja bertahun-tahun, saya udah ditipu berapa kali sama teman baik saya sendiri. Saya ditipu gitu kan, bilangnya buka usaha bareng-bareng gitu. Sampai saya sewain tempat tinggal, tahu-taunya dia tipu saya. Dia pakai alasan katanya karena dia sudah menikah tidak enak kalau ada orang asing di rumah dia. Akhirnya dengan dalil begitu, saya disuruhkanlah untuk cari kontrakan lain tuh. Karena disuruh buat cari kontrak lain, oke, aku mengerti saat itu karena tapi kan ini kontrakan saya yang bayar untuk posisi 1 tahun. Tapi jahatnya dia ya, liciknya dia ya, dia usir saya secara halus dengan modus katanya dia sudah menikah, tidak enak dengan warga sekitar karena numpangin orang yang nggak ada hubungan ini sama. Tapi kan ini tempat saya yang bayar dan di tempat itu ada 2 kamar 2 lantai juga. Orang biasa kan ngontrak gini uang persahabatan ngontrak, ini iya. uang, dia sanggup dan memilihkan uang daripada persahabatan. Padahal betul itu. Padahal gini loh Bang, dulu saya itu pinjemin dia uang 30 jutaan gitu, saya nggak pernah tagih dan sampai detik ini juga belum dibayar itu uang itu. Dan kupikir waktu pas aku ini apa namanya ya, pas pulang, oke lah, aku ini dia untuk ada kerjasama bareng. Maksud aku kerjasama bareng itu biar aku udah nggak usah minta duit itu balik lagi gitu. Tapi ternyata setelah usahanya aku buka begitu, dia licik banget. Dia dengan cara halus, dengan taktiknya dia yang licik itu, usir aku gitu dari tempat itu, suruh aku untuk ngekos di tempat lain gitu. Ya sudah, saya terima aja waktu itu. Sampai akhirnya saya bertahan itu di sana itu untuk ngekos 3 bulan dan duit saya juga habis-habisan. Istilahnya dia porotin saya secara halus lah begitu. Terus karena saya sudah capek dengan sikap dia, saya keluarlah dari situ. Tapi menurut saya bayar itu tempat, dia harus tetap apa namanya tuh ya, tetap kembalikan uang itu karena kan apa namanya ya, nggak terjadi kerjasama yang seperti yang saya harapkan kan, karena dia kan licik, istilahnya dia ngusir saya secara halus gitu. Dan apa ya, kayak memang hak saya sih, karena kan dia juga janji kalau saya ini kan kontrakan untuk 1 tahun. Waktu itu kan perjanjiannya sebenarnya bareng-bareng gitu kan, berdua di situ, maksudnya ada suaminya juga. Terus bareng-bareng untuk jalanin ini usaha gitu, biar yang aku pikirkan setidaknya untuk 1 tahun kehidupan aku agak bagus lah sedikit di Jakarta gitu, nggak usah mikir mau tinggal di mana, makan apa, setidaknya kan ada tempat tinggal, ada usaha yang bisa dijalankan nih. Ternyata usahanya aku udah buka, ininya apa, peralatan untuk usaha itu udah ada, udah lengkap, udah buka gitu, udah jalan. Tapi setelah usahanya udah jalan, mungkin karena kan kontrakanku yang sebelumnya itu kan aku ngambil 3 bulan tuh, jadi kayaknya udah sisa 1 bulan begitu. Jadi usaha udah buka 1 bulan, nah pas udah ini dia licik banget caranya, dan saya tahu kelicikan dia. Jadi akhirnya udah saya milih untuk pergi dari situ. Dan sampai detik ini saya hubungin orang itu, dia nggak pernah mau respon. Tapi suaminya saya coba untuk hubungi, suaminya sih masih ada niat baik sedikit gitu, dan suaminya masih coba untuk kayak cicil. Tapi saya kan bilang hutang dia kan lumayan banyak ini, dia cicil segitu masih apa ya, sampai kapan gitu. Sedangkan istrinya sendiri nggak ada respon. Saya sampai coba untuk berbagai macam cara, tapi dia tetap, ya ampun. Saya bilang apa ya, saya kan sama dia, kenapa saya baik begitu sama dia, karena saya ingat dulu waktu pas almarhum ibuku meninggal, dia kan salah satu orang yang kayak pas aku di Jakarta dia yang
sempat tolongin aku di sana kan, kayak istilahnya kasih tumpangan satu hari. Saya kalau ditolong sama orang, ditolong sedikit pasti saya akan selalu ingat kebaikan orang itu. Tapi karena aku pikir dia sahabat aku apa segala macam, oke lah, dia pinjam ini, aku nggak perhitungan apa segala macam, nggak pernah nagih apa. Tapi pas aku digituin sama dia, aku tagih terus. Tapi respon dia diam, 1000 bahasa. Saya bilang, ya ampun, entah terbuat dari apa hati orang ini. Tapi gini ya, mungkin orang itu karena apa ya, udah tabiatnya dia ya, suka ngutang sana sini, suka minjem Iya. orang punya ini, jadi kayak udah jadi tabiat gitu, dan kayak dia nggak punya rasa malu atas kelakuan dia. Udah ada lagunya, urapnya malunya itu nggak punya hak, itu lagunya minus. Bisa dibilang begitu, dan manipulatif tuh. Kadang-kadang kalau di depan kita ini mulutnya manis banget, tapi di belakang kita dia bisa putar balikkan omongan kita ke orang, jadi orang lain tuh salah paham ke kita. Kepala dua. Seperti itulah kira-kira, makanya aku bilang, ya Pikir-pikir ampun. aku lama sini, tapi aku tengok kakak, mungkin kakak lebih luan dari aku, merasa gitu. uh aku hidupnya tuh udah kayak roller coaster tuh, naik turun naik turun. Tapi nggak apa-apa kak, suatu saat nanti pasti kakak Tapi, pasti jumpa yang tapi amin amin, tapi itulah yang namanya pelajaran hidup. Kita nggak punya apa-apa, orang nggak akan ngelirik kita serius. Kita nggak punya duit, diinjak-injaknya kita. Karena aku rasakan itu pas aku di Jakarta itu ya, pas uang apa ya, aku pulang ke Indonesia tuh dalam keadaan terpuruk juga, karena ngarepin orang lain ya. Ujung-ujungnya kita sakit hati, apalagi gini kalau omongannya, kan kamu ini, kan kamu itu, sakit itu. Iya, aku udah merasakan berapa kali. Malahan aku gini aja kak, nggak masalah bagiku. Yang penting aku nggak makan sama orang, biar mobil aku dimakan orang. Dulu aku di KL, kak, kalau diingat-ingat berapa ribu di aku sama orang. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita nggak mau ngingati, yang penting kita ikhlas, gitu aja. Tapi orang Makanya gini, kita nggak pernah kirim, kadang ada waktu kita nggak pernah kirim. Jadi ketika orang tua pun jarang nelpon. Tapi gimana? Tapi jalani hidup-hidupku, caraku, gitu aja. makanya gini bang, mumpung abangnya masih muda, masih kerja, jangan lupa tetap kalau masih ada orang tua ya, kasih orang tua gitu. Tapi jangan lupa untuk keep buat abangnya sendiri, dan hati-hati untuk kayak mau buka usaha apa segala macam itu ya. Kalau nggak langsung tanganmu begitu yang ini, yang handle, jangan coba buka-buka. Karena apa? Takutnya gini, nggak semua orang itu hatinya sebaik kita. Kadang orang datang itu karena lihat kita ada sesuatu gitu. Tapi setelah kita nggak punya apa-apa, ditinggalnya kita, dianggapnya kita itu sampah yang nggak ada gunanya lagi buat mereka. Jadi mereka nggak akan mikir 1000 kali untuk membuang kita, karena kita nggak punya apa-apa, apalagi yang harus diharapkan dari kita ya kan. Jadi intinya gini, abangnya mumpung masih muda, masih kerja, masih kuat, masih prima, apa ya, cari itu untuk diri sendiri, keep untuk diri sendiri gitu, supaya nanti di masa tua abangnya punya ini simpanan gitu. Tapi kalau orang tuanya masih ada, kalau aku kan udah yatim piatu, makanya kenapa aku tuh udah masa bodoh dengan aku punya keluarga, karena aku pikir udah setidaknya orang tua aku udah nggak ada, jadi apalagi yang harus ini. Dan masa mudaku pun aku habiskan untuk keluarga aku begitu, untuk bantuin mereka, anak-anaknya mereka aku kuliahkan. Tapi anak mereka tuh nggak ada yang sopan-sopan sama aku, jadi aku ya udahlah, setidaknya aku udah pernah berusaha untuk mereka, bantuin mereka. Tapi mereka ikutin aku ya, aku juga bisa ini dong. Aku nggak benci mereka, nggak benci, cuman aku lebih milih untuk jalan hidup aku sendiri gitu, biar aku apa ya, karena gini, dekat dengan orang-orang yang ibaratnya kayak toksik gitu ya, bikin kita itu makin kepahitan gitu, sakit hati ngeliat kelakuannya. Jadi aku pikir lebih baik aku mengundurkan diri dari situ, cari jalan damai untuk diriku sendiri, biar aku tuh nggak berantem. Karena kan aku tuh orangnya nggak suka ribut sama orang lain ya, karena kayak apa ya, kalau mau ribut sama orang lain perkara
duit apa segala macam gitu, kayak habiskan energi gitu. Jadi ya daripada aku habiskan energi aku untuk orang-orang yang menurut aku nggak worth it untuk aku ini mending aku mundur dari situ dan milih jalan aku sendiri. Tapi aku kayak gitu juga Kak. Yang penting memang keluarga itu banyak gitu, 10 keluarga adik lumayan. Tapi semua udah kawin. Tapi orang tua aku suruh pulang, aku nggak mau pulang. Sebab apa? Itu juga menyusahkan dia juga, mengarahkan punya dia juga. Makanya aku di sini mau tegak berdiri, tanggung sendiri. Sebab bakalan aku ini kan laki-laki, bakalan mengganti posisi orang tuaku. Betul itu. Intinya abangnya harus mandiri. Mungkin aku selama ini habis bikin orang, mungkin aku dulu pernah waktu aku kecil, waktu sekolah aku suka membulikan anak orang, suka aku ngapa anak orang. Namanya Jadi anak sekarang kecil. ini Yang penting mungkin sekarang nggak gitu. ya, aku jalani, yang penting aku nggak mau tambuli sama orang, gitu aja aku Pak. Biar duitku dimakan orang, asal aku nggak makan di orang lagi. Betul itu abangnya. Sebab apa? Aku suatu saat nanti aku menafkahi anak orang supaya Betul itu. anak aku nggak jadi macam itu. Aku gitu aja Kak. Iya memang. Aku kerja Yang aku penting sini, gantung tulang aku prinsip sini. yang harus abang pegang itu apa, tabur kebaikan, begitu bersuatu saat nanti abangnya mau juga Iya. kebaikan gitu. Yang penting Dan buat orang-orang yang udah kayak apa ya namanya, buat jahat sama kita, ya biarkan aja. Toh mereka juga suatu saat nanti akan tuai apa yang mereka tabur. Kok mereka tabur kejahatan, pasti juga akan menuai kejahatan. Kok nggak ada sesuatu hal di dunia ini yang nggak ada sebab akibatnya gitu. Hari ini kita jahatin orang, entah mungkin bukan orang itu yang balas langsung sama kita ya, tapi bisa jadi orang lain gitu yang balas kejahatan kita tuh berkali-kali lipat daripada yang kita lakuin. Sama halnya kita nabur kebaikan kayak begitu. Hari ini kita tabur kebaikan sama dia, kita nggak tahu, mungkin bukan dia yang akan balas kebaikan kita, tapi orang lain yang akan balas itu berkali-kali lipat. iya Kak. Tapi aku kayak mana ya? Memang keluargaku banyak. Memang adik-beradik semua 10 masih ada, semua masih hidup. Tapi aku sekarang mau tegak hidup sendiri. Aku anggap aku Iya, hidup sendiri. memang Sebab, laki-laki memang harus mandiri sih. biarpun aku pandai kerja, biarpun aku kerja bangunan kerja ini, tapi dipandang orang tua, pandang abangku lah kan, masih kecil di mata dia gitu. Jadi Ya begitulah kita di mata orang-orang yang memang dari dulu ngeliat kita dari kecil. aku di kecil cuma bisa tampung apa masalah sedikit orang tua, apa salah sedikit mengadu. Jadi coba aku belajar hidup sendiri, aku tegak hidup sendiri. Biarpun sedikit, yang penting aku cari yang halal, tak Amin. dan tak Betul itu. menyusahkan orang tua. Betul itu. Tapi kita ini sebagai manusia pasti butuh proses. Kalau kita tidak berubah jadi yang terbaik, aku nggak suci, aku memang najis, tapi mau berubah jadi yang terbaik. Umurku makin lama nggak Ya mau semangat. pahlawan, tak tak mau lah jadi pahlawan gitu. Aku pun merintis gitu. Yang penting aku pengen membanggakan kedua orang tua. Tapi secara aku ini cuman banyak butuh proses ya gitu. Ya begitulah hidup, selalu berproses selama masih kita hidup ya. Hidup itu kan terus berproses gitu. Jatuh bangun kehidupan itu udah biasa itu. Merantau ya enak gitu. Memang enak, dia satu dokumen, dia nggak banyak pikirkan. Sedangkan aku nih banyak pikiran, jadi otak aku kacau. Kadang aku nih bukan masuk yang senang, beradu bukan masuk yang legal juga biar gitu kan. Tapi orang mandang kita nih banyak uang, banyak ini, tapi nggak tahu diisi hati kita nih kayak mana pikiran. Memang aku masih muda gitu, tapi banyak kepikiran masalah aku mau sama orang, mau bagi orang. Memang cuma kau merantau bertahun-tahun tapi nggak ada hasil. Memang nggak ada hasil, tapi aku mau cicil-cicil apa yang masalah yang selama ini aku mau cicil-cicil gitu. Nggak mungkin aku curhat tentang kebaikan, sebab belum tentu kita terima gitu. Ya intinya semangat aja lah. Iya, susah Kak. Memang banyak orang kerja sini, tapi lebih baik aku percaya, aku tengok
Lebih banyak orang percaya dengan orang nggak kejujuran daripada orang yang kejujuran. Lebih banyak Tapi orang memang begitulah manusia suka apa ya, mementingkan dirinya sendiri gitu. Jadi kayak kita jangan kalau kita punya manfaat orang sama orang itu, dia akan iniin kita terus. Tapi kita udah nggak punya manfaat sama orang itu, ya nggak dianggap oleh kita. aku jujur, aku bukan nggak boleh kasar, aku boleh kasar, tapi aku pikir orang tuaku bukan apa gaduh pun tak ada gunanya, menang jadi orang, kalah Betul jadi itu. babi, ya kan? Betul Ujung-ujungnya itu. kita Mm-mm. perbaik, kita baik, tapi ketika orang tua bergaduh, itu yang kumalu pak. Mm-mm. Masalahku pribadi aku tanggung sendiri, jangan sampai orang tua kesian nengok dia gitu. Ini Mm-mm. kebanyakan gado-gado, ini nih dia baikkan sama gado tuh, tapi orang tua dia bergaduh sama ibu dia. Itu yang kupikir. Mm-mm. Aku nggak mau kayak gitu. Biar orang maki aku, biar orang apa aku. Selagi dia nggak nyentuh aku tak bakalan ngapain. Tapi kalau dia Iya, nyentuhku, nggak tahulah gitu kan. ya intinya kerja lurus-lurus aja bang. Kesakitan dan deritahan gitu. Rendah hati boleh, tapi jangan rendah diri. Karena rendah diri ibaratnya kamu tuh merendahkan dirimu, kamu bilang aku nggak bisa apa-apa, aku nggak ini, orang itu lebih ini. Ya, aku Kita udah boleh merasa rendah hati, tapi jangan rendahkan dirimu gitu. Kamu harus iniin dirimu sendiri untuk bisa berdiri gitu. aku akibat merendahkan diri, orang bisa makaniku dan bisa membodohiku. Ketika aku kayak gini, Eh, alhamdulillah. Aku bukan, kan aku bilang aku boleh kasar, tapi aku menghargai orang, tapi orang aja nggak pernah betul menghargai. itu, betul itu. Jadi ini sekarang kakak kerja apa? Ya kerja-kerja apa yang bisa aku kerjakan. Yang penting nggak minta Yang, kamu sama yang penting aku nggak nipu orang, nggak ini orang, nggak ngerugiin orang. Penting sekarang aku kerja baik-baik buat kehidupan aku, buat masa depan aku. Soalnya kan namanya hidup ya, kita nggak tahu hari esok kayak bagaimana gitu. Jadi yang aku lakuin sekarang ya, aku cuma persiapkan kehidupan aku untuk hari esok, karena aku nggak bisa ngarepin siapapun. Aku sendiri belum punya pasangan, belum punya anak juga, jadi aku nggak mungkin ngarepin hal yang belum ada di depan mata aku. Jadi yang aku tahu sekarang, buat diri aku sendiri, aku setidaknya harus bisa survive begitu. yang penting Cita-cita aku sih sekarang setidaknya mungkin besok-besok bisa punya rumah sendiri gitu. Dulu pas aku kerja belasan tahun, aku kerja bangun rumah orang tua, pada akhirnya ternyata aku ngerasa nggak bisa tinggal di sana. Jadi aku mikir ya sudah, mau nggak mau aku harus kerja untuk bisa dapat apa yang aku mau gitu. Setidaknya biar aku bisa punya tempat untuk bernaung untuk diri aku sendiri gitu, nggak harus memang, numpang di mana-mana. memang kakak sendiri, tapi di sisi kakak ada mendampingi. Barat itu ya Amin. kita Ada nggak tahu, Tuhan di samping aku yang dampingin kita aku. nggak nampak gitu, tapi dia ada selalu di samping kita dan ada di hati kita gitu. Yang penting kita nih harus kuat, harus mental kita nih harus kuat lah. Nah, mungkin mungkin cara ini aku pun minta janganlah sempat kayak gitu, macam gitulah gitu kan. Aku pengen membagikan Mm-mm. orang tua, selagi aku di sini tunggu aku pulang lah gitu. Aku tunggu aku cium telapak kaki dia, minta panjangkan umur ya gitu. Penting aku memang aku akui, aku support nengok kakak aku, barat itu bangga lah kakak, bola pikiran kakak itu udah bagi terbuka pola pikiranku gitu. Mbak, kakak udah merasakan asam pahit, asam pedas, asam manis gitu. Semuanya kayaknya udah ku lewatin gitu. Yang penting kita lapang dada, ikhlas, tersenyum. Biarpun kita merasakan hari-hari kita pahit, yang penting kita rasakan macam pahit itu jadi gula gitu. Ya begitulah, karena nggak ada kehidupan yang ini. Aku pun gitu juga, nggak, aku kalau duit ini memanglah kita di sini merantau mencari uang gitu kan, tapi aku mau perbaikan diri aku, biarpun nggak masalah orang niat baik sama aku,
dia buat hal baik sama aku, itu alhamdulillah. Tapi itu kalau dia membalas aku dengan kejahatan, itu terserah dia gitu. Yang penting aku secara mau ikhlas dan barat itu nggak mau bikin orang hati kecewa lah gitu. Ya, semangatlah Bang. Apapun yang Abang cita-citakan, semoga berhasil. Intinya Abang harus apa ya, nabung begitu biar karena kan yang namanya laki-laki ya pasti suatu saat nanti akan jadi kepala rumah tangga gitu. Nggak tahu sih abangnya punya komitmen untuk punya pasangan hidup apa tidak, kan setiap orang kan punya jalan hidup masing-masing kan. Tapi kalaupun nggak ini, setidaknya kan sebagai laki-laki harus tetap bertanggung jawab untuk diri sendiri begitu. Itulah Kak, terasa. Jangan merepotkan siapapun itu. Memang laki-laki dia memang banyak pengorbanan dia, banyak pikiran dia, tapi nggak sebanyak Perempuan juga Bang. Perempuan 2 kali lipat Bang. Apalagi kalau perempuan udah cari nafkah itu, nggak ada, maksudnya. Memang udah di atas laki-laki itu. gini maksudnya, memang laki-laki banyak pikirannya, tapi nggak sebanding sama perempuan. Ketika dia Betul itu. berapa kuat dia putusi gitu. Itulah dibilangkan, bandingkan bapak sama mama 4 kali. Bapak cuman cari nafkahi, tapi kalau perempuan dia mengeluari kita gitu. Berapa kuat dikeluarkan, berapa darah dijatuhkan. Itu Aku sudah. memang aku jahat, memang aku, tapi cakap orang tua aku dengar Kak. Yang mana baik, yang mana ini aku pertimbangkan. Aku nggak mau ibarat itu benda baik, benda jahat. Aku nggak mau secara itu kerjakan. Aku berpikir dulu, pikir, ujung-ujungnya ingat sama orang tua. Aku nggak baik, tapi kalau dia kasar, kita balas dengan kasar. Tapi kasar, kita kasar juga lah gitu. Tapi kalau perempuan aku kalah, aku sama kayak mama aku, suka nangis. Tapi kalau sekarang nggak mungkin lah, mau belajar. Pergunakan waktu kamu, karena aku sesalin ya. Yang aku sesalin, aku belasan tahun kerja, aku dulu mikirnya, aku kan perempuan, ngapain lah aku harus mikir ini itu, toh suatu saat nanti aku ikut suami. Nggak gitu ternyata prinsipnya Bang. Ternyata sekalipun kita perempuan, kita harus tetap keep buat diri kita sendiri. Nah apalagi abang kan laki-laki, entah besok-besok abang mau menikah atau tidak kan itu pilihan abang gitu. Tapi setidaknya saya kan belajar dari prinsip orang Cina ya. Orang Cina itu buat mereka tuh yang lebih penting itu uang gitu. Jadi mereka di masa mudanya itu ya bekerja keras pontang-panting untuk kehidupannya, supaya di masa tuanya itu mereka tuh bisa tetap punya uang dan bisa hidupin dirinya sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Itu prinsip orang Cina yang saya suka sekali. Karena Marayaku yang Yongbang kata dia kan, nggak ada uang kita nggak berguna gitu. betul itu. Betul itu. Tapi memang banyak hal yang apa ya, kadang orang Indonesia suka bencikan sama orang Cina, tapi ada banyak prinsip hidup mereka tuh yang bagus. Mereka tuh bukan kayak ongkang-ongkang kaki terus tiba-tiba dapat duit. Enggak, mereka tuh berusaha kerja keras, putar otak, tapi yang bagus dari mereka nggak manfaatin orang lain untuk ini. Ya kebanyakan maksudnya saya kan ngelihatnya yang umum-umum gitu kan. Kalau yang jelek-jelek juga pasti di mana-mana pasti ada. Tapi yang umumnya, yang prinsip umum yang mereka punya itu, mereka nggak suka manfaatin orang lain untuk capai apa yang mereka mau gitu. Pokoknya mereka bekerja keras untuk dapat supaya di masa tua itu mereka punya simpanan dan nggak harus ngandelin anak cucu mereka untuk kasih makan. Karena kan belasan tahun saya ikut mereka dan saya lihat mereka di masa tua, mereka ini tetap survive untuk diri mereka sendiri, makan dari uang yang mereka simpan dari masa mudanya. Dulu kan saya di Hong Kong itu ngerawat nenek-nenek gitu, dia sampai meninggal itu dia punya tabungan di rekening itu masih banyak gitu, masih ratusan ribu Hong Kong itu, kalau dirupiahkan tuh masih ratusan juta lebih. Maka itu Kak, tapi kayak mana prinsipku kalau untuk ngawin, aku minta lah, sebab manusia ini kan semua cara kan beda-beda gitu. Iya, beda-beda. Aku nggak mau bagi istri lah, kalau bilang orang rumahku lah,
Aku nggak mau dia bagi kerja berat-berat. Kalau dia mau kerja boleh, tapi jangan berat-berat gitu. Berat itu lebih baik lagi nggak kerja. Sebab kerja di luar itu aku gitu kan. Kalau dapat, Mm-mm. tapi kadang orang kok ngomong aja pandai, tapi ujung-ujungnya nanti bakalan kau suruh istrimu kerja. Itu kan cakap orang, tapi aku mau bilang Mm-mm. sebab laki-laki itu kerja di luar, perempuan bagian rumah. Betul itu. Perempuan itu Tapi pasti ada sekarang kemauan juga. sekarang mah ada zaman modern udah gak berlaku itu sebenarnya. Intinya ya karena kan pada akhirnya kan manusia itu egois gitu, hidup untuk dirinya sendiri, nggak ini, nggak terlalu sosial gitu. Karena itu yang aku lihat selama ini ya, selama puluhan tahun aku hidup dan aku lihat akhirnya memang kita harus lebih mementingkan ke apa ya, diri kita sendiri baru orang lain gitu. Kalau kita udah stabil gitu dengan kehidupan kita, baru kita tolongin orang lain. Jangan coba-coba tolongin orang kalau kita sendiri belum bisa ini, belum bisa berdiri gitu. Kayak ibaratnya gini, kalau naik pesawat kan biasa itu pramugari suka kasih ini kan, kayak arahan gitu kan. Kalau misalnya mau terjadi kecelakaan, tabung apa itu yang alat bantu itu yang oksigen punya itu ya, mereka kan merekomendasikannya untuk apa namanya, untuk kita dulu yang pakai kan, kita pakai untuk diri kita sendiri baru kita bantuin orang lain. Dari situ aku mikir, oh ternyata kita hidup itu kita nggak usah dahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri, karena kita hidup juga kita punya kepentingan kita sendiri gitu. Kecuali ya kita udah hidup berkelimpahan gitu, udah berkelebihan gitu, udah ibaratnya udah bisa lah untuk survive kita sendiri gitu. Karena dulu kan aku prinsipnya gini, aku bahagianya belakangan aja, aku bahagian orang lain dulu gitu. Suatu saat nanti pasti saya juga bisa bahagia sendiri. Ternyata setelah saya lewatin belasan tahun masa-masa hidup saya, masa-masa muda saya dengan bantuin orang-orang, saya dibuang gitu aja. Mungkin karena gini, mereka pikir aku udah nggak kerja gitu, udah nggak ada penghasilan lagi gitu, udah nggak bisa bantu mereka, jadi saya dibuang. Setelah mereka tahu saya sudah nggak punya duit gitu, dibuang, udah nggak dianggap, udah nggak ibaratnya kayak udah nggak jauh dari sampah gitu, dikerjain dengan sedemikian rupa. Dan saya oke, saya paham sekarang ternyata hidup itu nggak harus kita dahulukan kepentingan orang lain. Yang harus kita pentingkan itu kepentingan kita sendiri, asalkan kita nggak ini apa namanya itu ya, nggak ngerugiin orang lain untuk mencapai apa yang kita mau begitu. Karena kan banyak sekarang karena mau penuhin keinginan dia sendiri gitu, sampai merugikan orang lain, merugikan negara gitu, sampai korupsi apa segala macam. Intinya kita tetap hidup di jalur yang benar gitu, jangan melenceng ke kanan atau ke kiri. Maka itu kan aku kan keluarga aku kan banyak laki-laki, perempuan ada 2, adik sama kakak. Yang lebih itu kan laki-laki. Keluarga aku kayak gitu. Memang kalau udah kawin, memang nggak dibagi istri ya kerja, tapi setidaknya kan dia pas ada juga kemauan. Dia bosan di rumah, dia mau kerja juga. Boleh, tapi jangan kerja berat-berat. Kalau benda yang nggak bisa dikerjakan, jangan dikerjakan. Jadi kayak mana? Aku pun mau kayak gitu juga gitu. Maka itu sebelum aku bisa perbaiki diri, aku tak mau pulang gitu. Tunggu aku bisa perbaiki diri, insya Allah aku memang mau pulang. Orang tuh memang tuh pulang. Tapi aku takut menyusahkan hati orang dia juga itu. Selama ini aku cuma menyusahkan hati dia, apa benda coba mengharapkan dia, mengharapkan punya dia gitu. Maka itu orang memang banyak suruh aku pulang. Kalau you kau nak pulang ya pulang. Aku belum siap mau pulang. Belum siap. Masih muda juga, mumpung masih muda, gunakan kesempatan dengan baik gitu bang. Jangan ini, karena saya pun perempuan saya aja Wah, kerja bertahun-tahun gitu, nggak ini, nggak gimana gitu. Apalagi abangnya yang laki-laki gitu, kalau memang bercita-cita banyak ya saya rasa lebih baik iniin aja, apa ya namanya, kerjakan apa yang bisa abang kerjakan gitu. karena aku cakap, aku masih
Jarak itu masih 15, tapi kakak dah level 30 atasan. Jadi Saya kan bang umurnya 30. maka itu kakak tuh betul. Maka itu aku ilmuku masih rendah gitu. Jadi belum bisa gitu. Umur umur itu soal angka, cuman Kita sekadar nggak angka, pernah tapi ngomong. apa ya, orang kedewasaan seseorang itu nggak dinilai dari umur, karena ada orang yang udah tua Iya, tapi nggak ada dewasanya sama sekali. Kita aku tuh nggak pandang didewasakan dengan ini sih, dengan apa namanya itu ya, dengan kehidupan gitu. Karena aku nggak pandang umur kak. Yang penting iya, maksudku gini, ah, bisa bikin kita bahagia itu aja. betul itu. Kalau umur kak memang banyak agak tengok lah orang kawin ujungnya itu nggak, kita nggak boleh juga jengkalkan punya orang gitu kan, cara orang beda gitu. Ya sudah bang, ya saya mau istirahat, udah larut malam juga di sini. Aku mau istirahat juga Nanti besok saya pun besok kerja. kerja Ya sudah. mana hari-hari kerja. Iya kerjalah, kalau nggak kerja nggak makan. Ibuku kasih satu pesan waktu dia masih hidup, dia kasih pesan satu, kalau kamu nggak kerja nggak usah makan. Jadi saya pegang prinsip itu, kalau nggak kerja nggak usah makan. Maka itu kak, aku kalau dia pun sakit dia pun apa aku tetap kerja, tapi kalau udah nggak makan memang nggak sanggup yang apa mau cerita gitu, tapi aku bosan juga di rumah gitu. Memang suka kerja kayak mana ya, Masih muda, kerjalah yang. udah, Kak. Ya sudah bang, makasih ya, saya mau istirahat dulu dah. Jaga diri baik-baik, jaga penampilan. Penampilan itu mengundang mata orang. Iya, Aku memang nggak baik tapi mau belajar. semangat ya. Banget ya. Oke, makasih, bye. Sama bye.